Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang pelajaran IPS ya. Gitu. Yaitu pergerakan nasional pada masa penduduk Jepang gitu. Di sini ada suatu pertanyaan gitu. Yang pertama, kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? Yang kedua, bagaimana Jepang menguasai Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Gitu. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Gitu. Ya. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat untuk menyatakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru. Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Nah, ya. Di sini pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu, gitu ya. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, ya, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Gitu. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Nah, di sini Pulau Jawa itu merupakan pusat pemerintahan Belanda, gitu ya. Di kota Jakarta atau Batavia sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 atau 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijadi, Subang, Jawa Barat, gitu ya. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Tir
Porten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak itu, seluruh negara Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Gitu, ya. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukan di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintah militer di Indonesia, yakni yang pertama, Pemerintah Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Yang kedua, Pemerintah Angkatan Darat Tentara yang ke-141 untuk Sumatera dengan pusat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar, gitu ya. Kalian harus bisa memahaminya. Jepang menggunakan sistem pemerintah berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Berdikari yaitu berdiri sendiri, gitu ya. Berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri di sini bahwa pemerintahan pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya, gitu. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, gitu ya. Semboyan 3A itu yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, gitu ya. Kalau untuk negara Indonesia gimana? Berarti berjuang, dan berjuang, gitu ya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, selain itu Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, gitu. Mengibarkan bendera merah putih yang didampingi dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo, gitu ya. Nah, program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang, ya, untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain yaitu yang pertama, membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masumi. Ya, yang pertama Gerakan 3A ini yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua
Jawa Hokokai, dan yang ketiga Masyumi gitu. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Wah, Jepang membentuk organisasi yang menarik. Gimana menariknya? Sebagai ganti gerakan dari 3A tersebut. Nah, Jepang mendirikan gerakan pusat tenaga rakyat yaitu Putera pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putera dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai. Ya, pasti kalian pernah mendengar ya gerakan Putera ini. Ya. Yaitu 4 serangkai ini yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Itu adalah nama tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia atau yang disebut dengan 4 serangkai gitu ya. Gerakan Putera cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia gitu ya. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh gerakan Putera karena para tokoh gerakan Putera memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada akhirnya organisasi Putera dibubarkan oleh Jepang. Gitu. Pada tahun 1944 dibentuk gitu ya. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang ya. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Nah, Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943 Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikan dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua, pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari pentingnya pergerakan Jepang mengalami pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu Jepang membentuk berbagai organisasi gitu ya, semi militer seperti Shinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air Peta. Ya. Ulangi, Shinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan organisasi Barisan Pemuda Shinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah
memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Maksud sungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Ya. Keibondan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 sampai 25 tahun. Heiho yang didirikan pada tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Nah, pada saat itu Jepang sudah mengalami kekalahan di beberapa front pertempuran. Adapun peta yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang gitu. Nah, kelak para eks-peta memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda gitu ya. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota-anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan berbagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Penjajah Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu. Jugun Lanfu yaitu wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa tentara Jepang untuk menjadi Jugun Lanfu. Sebagian mereka tidak kembali walau Perang Dunia II telah berakhir gitu ya. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia juga jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Belanda, gitu ya. Nah, keadaan inilah ya yang sebenarnya yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat itu wajib melakukan stor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi itu sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar gitu ya. Bayangkan sama kalian zaman dulu gitu ya. Tenaganya diperas, harta kitanya diperas oleh penduduk Jepang. Akhirnya bangsa Indonesia
miskin atau sengsara dan banyak kelaparan, akhirnya banyak yang meninggal gitu. Banyak penduduk yang memakan umbi-umbian liar gitu ya, yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. Sikap manis Jepang hanya sebentar. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini tentu membuat kecewa bangsa Indonesia. Gitu ya. Sikap kaum pergerakan bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendiri Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan organisasi berbentuk bentukan gitu ya, bukan berbentuk, bentukan Jepang gitu, yang dibentuk oleh Jepang gitu. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi gitu ya. Tokoh-tokohnya asulah para pemimpin putera seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Mereka memanfaatkan putera sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putera justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Gitu ya. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang, atau disebut juga dengan gerakan sembunyi-sembunyi gitu. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Ahmad Maramis, dan Wikana Chairul Soleh dan Amir Syarifuddin. Gitu ya. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah ini yang sering disebut dengan golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Nah, ini kalau bahasa kalian itu perang gitu ya. Perang. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi yang berbentuk Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Kotpling, Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang pada tanggal 10 November 1942. Ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut ia tertangkap dan ditembak mati gitu. Akhirnya Tengku Abdul Jalil itu pada tanggal 10 November 1942 itu ditangkap oleh Jepang lalu ditembak mati. Yang B-nya, perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikerei, yakni menghormati Kaisar Jepang pada tanggal 24 Februari 1944. Meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa ini dan beberapa pengikutnya ditangkap juga oleh Jepang gitu ya, lalu dihukum mati gitu. Yang ketiga, yang C-nya, perlawanan Indramayu, yaitu Jawa Barat ya, yang kemarin musibah di TV. Kota Indramayu itu adalah meledaknya LPG gitu ya, gas LPG gitu, Pertamina. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Benar dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin oleh Haji Madrian, bukan Haji Padian, bukan ya, tapi Haji Madrian gitu, menolak pungutan padi gitu ya, pada padi gitu yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan oleh Jepang gitu ya, dipungut hasil padi itu ya, lalu mau berontak tapi perlawanan mereka itu digagalkan atau dipadamkan oleh Jepang. Yang D-nya, perlawanan peta di Blitar atau Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang shodancho atau komandan peleton pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan itu kurang matang gitu ya. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemudian kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili gitu ya. Nah, mungkin dari pembahasan Bapak untuk hari ini sekian dulu ya. Kalian pahami, lalu kalian rangkum ya, kalian hafalkan, kalian cermati gitu ya, biar nantinya kalian bisa memahaminya ke depannya gitu ya. Nah, sekian dulu dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.